dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Seperti minggu biasa, kita akan melakukan ibadah seperti biasanya. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa sehingga ibadah kita dapat diberkati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk anugerah dan kasih setiamu sehingga kami tetap dapat melaksanakan ibadah meskipun secara online. Namun kami percaya Tuhan, meskipun secara online kami tetap dapat melakukan ibadah dengan suka hati dan dengan penuh sukacita Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat tetap membuat kami tumbuh dalam-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, adik-adik, lagu pertama kita akan mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Selanjutnya kita akan mengatakan selamat pagi kepada Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
Yesus peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam sesi mendengarkan firman, kita akan mengumpulkan persembahan terlebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Musuh yakin pasti sehat. Kita harus jaga kesehatan kita. Hari ini Musuh mau cerita, ada satu orang kakek yang sudah lama bekerja. Nah, waktu dia sudah bekerja begitu lama, dia mau pensiun. Waktu mau pensiun, tuannya itu mengatakan, "Kakek, kamu sudah lama bekerja di sini. Sebagai upahnya, saya akan berikan hadiah, yaitu satu rumah yang sangat indah untuk kakek." Nah, kakek itu sangat senang sekali. Adik-adik sekalian, ternyata orang yang sangat setia di dalam pekerjaannya akan dihargai. Nah, dalam Alkitab ada seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Ketika dia melakukan tugas dia tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberikan penghargaan kepada dia, yaitu namanya Elia. Nah, Elia waktu dia sudah mulai tua, dia bersama seorang anak muda. Nah, anak muda ini bernama Elisa. Nah, Elia dan Elisa, mereka hidup kayak bapak sama anak. Karena Elia sudah tua, Elisa masih muda, dia yang akan melanjutkan pelayanan daripada Elia. Waktu mereka tinggal di Gilgal, Elia merasa, saya sebentar lagi sudah akan pisah
dari Elisa. Tapi dia tidak memberitahukan kepada Elisa karena dia takut nanti kalau Elisa susah hatinya kalau ditinggal sendirian. Kemudian dia diam-diam, kemudian satu pagi dia panggil Elisa, dia katakan, "Elisa, kamu tinggal di Gilgal saja ya, tempat kita tinggal. Saya mau pergi ke Betel karena Tuhan suruh saya pergi ke Betel." Apa jawab Elisa? Elisa mengatakan, "Bapak, janganlah suruh aku tinggal di sini. Aku mau ikut Bapak kemanapun Bapak pergi. Saya tidak mau ditinggal." Akhirnya Elia merasa, "Ya sudahlah, karena dia terus mau minta ikut, bawalah Elisa bersama-samanya." Nah, waktu perjalanan sampai ke Betel, mereka ada mengunjungi bekas-bekas murid mereka dulu yang sekarang sudah mau menjadi seorang guru bagi orang-orang lain. Nah, waktu mereka sudah berkunjung di situ, kemudian Elia lagi berkata kepada Elisa, "Elisa, kalau enggak kamu tinggal di sini. Saya mau pergi ke Yeriko karena Tuhan menyuruh saya pergi ke sana." Elisa kembali mengatakan hal yang sama. Dia katakan, "Bapak, saya tidak mau tinggal di sini. Saya mau pergi bersama Bapak. Bapak kemana saya juga mau pergi." Dan waktu itu akhirnya Elia tahu. Mungkin Elisa juga sudah ada perasaan bahwa Elia akan meninggalkan dia. Tapi dia tidak bertanya. Lalu dia simpan dalam hati, akhirnya dia bawa Elisa untuk pergi ke Yeriko. Nah, rupanya waktu itu ada 50 orang percaya. Mereka juga mau bersama-sama dengan Elia dan Elisa. Mereka ikut dari belakang berjalan. Nah, sampai di atas satu puncak, mereka berdiri di situ. Kemudian Elisa dan Elia berjalan. Lalu di tengah jalan itu mereka banyak berbincang-bincang. Nah, sampailah mereka ke satu tempat, yaitu dekat Sungai Yordan. Nah, waktu itu Elia kembali berkata, "Elisa, kamu tinggal di sini karena Tuhan menyuruh saya menyeberangi Sungai Yordan." Nah, ketiga kalinya Elisa juga mengatakan, "Bapak, saya tidak mau. Bapak pergi kemana, saya pasti mau ikut." Akhirnya Elia membawa Elisa pergi. Nah, bagaimana mereka melewati Sungai Yordan? Elia kemudian membuka jubahnya itu, dia putar-putar, dia pukulkan ke air Sungai Yordan itu. Air Sungai Yordan itu terbuka dan mereka berjalan di situ. Nah, 50 orang yang di belakang tadi, mereka melihat Elia dan Elisa terus berjalan dan sampailah mereka di ujung sana. Ya, sudah berhasil melewati Sungai Yordan. Lalu Elia bertanya, "Elisa, sebentar lagi Tuhan akan menjemput saya untuk berpisah. Kita akan berpisah. Tapi sebelum berpisah, saya mau tanya kamu. Elisa, kamu mau apa kalau saya sudah terangkat ke surga?" Elisa, dia berpikir dan dia berkata, "Bapa, aku minta 2 bagian daripada rohmu supaya Elia memberikannya kepada saya." Lalu Elia berpikir untuk melanjutkan pekerjaan dari Elia, ya, maka itu adalah hal yang berat bagi Elisa. Lalu dia katakan, "Itu permintaan yang sangat berat. Tapi kalau engkau melihat aku naik ke surga nanti, maka apa yang kamu minta itu akan diberikan kepada kamu." Nah, waktu mereka berjalan bersama-sama, mereka saling berbincang, tiba-tiba ada kereta berkuda. Di situ kereta itu
dengan api yang menyala-nyala kemudian memisahkan antara Elisa dan Elia. Lalu terpisah, Elisa berusaha melihat, tidak kelihatan lagi. Kemudian di saat Elisa melihat Elia, dan yang tertinggal itu hanya jubah yang dia pakai untuk membelah sungai Yordan. Dan pada waktu itu Elisa mengambil jubah yang ada itu. Kemudian dia mau kembali, dan waktu itu dia mengatakan, "Tuhan, di mana Engkau? Saya yakin Engkau akan bersama dengan aku." Kemudian dia dengan jubah yang ditinggalkan oleh Elia itu, dia membelah sungai Yordan itu. Lalu dia berjalan bertemu dengan anak-anak Tuhan yang menyaksikan bagaimana dia menyeberangi sungai Yordan itu. Nah, di situ anak-anak Tuhan itu merasa ini sangat luar biasa, dan ini adalah penyertaan Tuhan. Dan mereka yakin bahwa di dalam diri daripada Elisa ada roh Elia bersama-sama dengan dia, yang menguatkan dia untuk bisa memimpin. Oleh karena itu mereka menyambut dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat bahwa setiap orang yang ketika mereka mengikut Tuhan dengan setia, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan beroleh hasilnya, akan menikmati hasilnya, akan menikmati segala hasil jerih lelah yang sudah dia lakukan. Karena Tuhan yang akan memberikan upahnya kepada dia. Nah, adik-adik sekalian, mari kita sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kemudian kita melakukannya dengan setia dan sepenuh hati. Nah, hari ini Musa akan membacakan satu bagian ayat hafalan supaya nanti kita bisa menghafalnya. Dari Mazmur 73 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengar bahwa Tuhan, Engkau sudah memberkati Nabi Elia ketika hidup dan pelayanannya, dia sungguh-sungguh setia kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami, mulai dari kami kecil, kami bisa tetap setia dan selalu percaya kepada Engkau. Meskipun dalam kehidupan kami akan bertemu dengan hal-hal yang sulit, tapi ajari kami untuk tetap setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, semoga firman yang sudah disampaikan dan yang sudah kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my covering and I trust in you through storm and rain. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days, and leads me in your way. Forever I
all to be with you. Mari kita bersatu di dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, dengan begitu ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Kiranya apa yang sudah disampaikan selalu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harap kalian selalu menggunakan masker kalau mau berpergian, terus selalu mencuci tangan kalau baru dari luar rumah ataupun siap bermain. Selalu menjaga kesehatan lah pokoknya. Okay? See you next week and happy Sunday. Bye bye.